Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirin, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sidang Jumat rahimakumullah, di siang yang penuh kebahagiaan ini, di hari yang penuh kemuliaan ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, marilah kita menelaah lebih dalam tentang hikmah hijrah 1445 Hijriah dengan menggarisbawahi jadilah orang besar dengan resiko besar. Marilah kita ambil kisah inspiratif dari Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 45. Allah mengatakan, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang mempunyai kekuatan-kekuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Dan surat Ibrahim Allah mengatakan, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu ya Rabb, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka selalu bersyukur. Termaktub dalam surat Ibrahim ayat 37. Sidang Jumat rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama tabi'in terdahulu bernama Ibnu Abbas
radhiyallahu an diminta oleh sahabatnya waktunya sejenak karena ada seseorang untuk menemuinya untuk urusan kecil. Maka Ibnu Abbas mengatakan, datanglah kepadaku untuk urusan besar, urusan kecil berikan buat yang lain. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi Ibrahim selalu meminta lisan sidq di kalangan generasi berikutnya? Mengapa Nabi Ismail dan Abu Bakar diberi gelar si jujur? Apa jadinya bila Nabi Ibrahim gagal meninggalkan Ummu Ismail dan Ismail alaihissalam di lembah tak bertuan, tak bertanam tanaman di sisi rumah Allah yang dihormati? Apa jadinya bila Ismail yang beranjak remaja memanfaatkan sifat kemanusiaan bapaknya agar tidak terjadi pengorbanan besar pada saat itu? Jelas mereka akan menjadi orang yang tak pernah punya peran, tak pernah punya peran di atas panggung sejarah. Karena sejarah tak pernah mau mengabadikan orang-orang biasa yang perjalanannya datar tanpa tantangan. Sejarah tidak akan mengukir tinta emas. Allah tidak akan mengukir Luqmanul Hakim. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi dia hamba yang saleh. Allah ukir namanya di Al-Quranul Karim hingga sekarang menjadi pelajaran bagi seorang bapak, orang tua, ayah, untuk menjadi ayah yang baik berkaca kepada Luqmanul Hakim. Terkadang orang merasa ada dinamika dalam sejarah dan ia menontonnya tanpa berpikir ia sendiri mampu menjadi aktor sejarah, pelaku sejarah. Inilah yang disebut tufailiyah, sifat kekanak-kanakan, yang betapapun usia fisik telah jauh di ambang tua, namun pikiran pemilik tertinggal di masa lalu yang lucu, mentah dan khas kanak-kanak. Sidang jemaah rahimakumullah, belakangan datang generasi yang tak merasakan lemahnya berkorban di zaman awal Islam kita. Saat Muhajirin dan Ansar bahu-membahu membangun masyarakat baru Madinah dan tidak menjadikan Islam sebagai wacana teoritik belaka. Mereka tak merasakan makan daun berduri untuk mengganjal laparnya perut yang membuat luka kerongkongan. Dan mereka tidak merasakan, bahkan kita tidak pernah merasakan, kemah kita menjadi sama dengan kotoran kambing dan unta. Bahkan kita tidak pernah merasakan blokade 3 tahun di Syekh Abi Thalib. Mereka meninggalkan tanah air atau disita harta dan dibunuh keluarga mereka. Sidang jemaah rahimakumullah, yang kita lakukan sekarang hanya mengikuti arus tanpa kita tahu kapan kita menjadi pelaku atau aktor sebuah kebaikan yang ada di Indonesia ini. Bahkan kita mencibir bagi orang yang ingin melakukan sebuah perubahan. Bahkan kita membuli, bahkan kita menghina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika datanglah Mus'ab bin Umair ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan pakaian bertambah. Beliau menangis mengenang masa-masa Mus'ab saat dimanjakan orang tuanya dalam masa jahiliyah sebelum ia memeluk Islam. Maka beliau ingatkan para sahabat, bagaimana kamu bila kelak pagi kamu berpakaian dengan pakaian kebesaran dan petang hari mengganti pakaian kebesaran lainnya. Bahkan piring-piring kamu makanan datang silih berganti dan kamu sudah mulai memasang penutup dinding seperti Ka'bah, yaitu sitar atau kelambu. Zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, seorang bangsawan di masa jahiliyah, bajunya terbuat dari sutra seperti kelambu. Kelambu yang menutupi Ka'bah pada saat ini adalah kelambu paling termahal. Maka Mus'ab bin Umar pernah menangisi hal ini dan berandai-andai mengingat saat dimanja dahulu oleh orang tuanya di masa jahiliyah. Maka para sahabat bertanya, bukankah saat itu kami jadi lebih baik ya Rasulullah, karena dapat sepenuh waktu beribadah dan tercukupi kebutuhan pokok kami? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kamu hari ini lebih baik daripada hari itu. Wahai engkau yang di saat masa jahiliyah jaya dan ketika memeluk Islam engkau diuji dengan berbagai kesengsaraan, ketahuilah hari ini lebih baik daripada yang engkau lakukan kemarin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita terpilih oleh Allah menjadi aktor terbaik di dunia kebenaran, menjadi aktor terbaik dan pelaku perubahan untuk Islam kita dan negara kita. Sebagai penutup, khatib mengutip dari perkataan bait syair dari ulama, innal fatah man yaqulu ha anadha wa laysal fatah man yaqulu kana abi. Sesungguhnya pemuda yang hakiki yang mengatakan inilah aku, inilah jeripayaku, inilah hasilku, dan bukan bagian pemuda yang mengatakan itulah bapakku, dia orang terpandang. Wallahu a'lam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.